Kita masuk dalam doa lebih dulu ya. Ya, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, kami terus mendapatkan satu kesempatan yang sangat indah untuk mengenal dan sungguh-sungguh memiliki firman yang kekal. Dan di dalam Kristuslah kami mendapatkan seluruh berkat dan sumber daripada semua janji Tuhan. Dan digenapi dengan sempurna, dan melalui kuasa-Mu, melalui tanda-tanda, dan melalui begitu banyak hal yang kami nikmati, dan bahkan yang menjadi satu kuasa yang melebihi daripada hal-hal yang umum. Dan kami percaya bahwa mujizat adalah berasal dari kuasa Tuhan, dan juga mujizat bisa ditiru oleh malaikat yang jatuh dalam dosa, dan bahkan oleh nabi palsu atau mesias palsu. Dan kami mohon biarlah Tuhan memberikan pada kami satu hikmat, sehingga kami tidak terkecoh dan tertipu dengan mujizat-mujizat yang terjadi di depan kami, yang kadang kami sulit membedakan. Dan kami berdoa juga supaya hati kami tidak condong selalu terkagum dengan hal-hal yang bersifat keajaiban. Karena hal yang terbesar, yang teragung adalah kami memiliki Engkau. Dan kami mempercayai bahwa Kristus adalah Sang Mesias, dan kami bisa hidup dan memiliki Kristus, serta kami diberi anugerah untuk memperoleh semua hal ini. Dan itulah satu karya yang terbesar dalam hidup kami, yang tidak tergantikan dengan mujizat-mujizat yang lain. Terima kasih Tuhan untuk seluruh daripada penyertaan-Mu hari ini, dan berikan kami hati yang lemah lembut, hati yang mau belajar sebagai seorang yang benar-benar pengikut Kristus yang sejati, dan hati yang mau rendah hati di hadapan Tuhan, karena kami tahu tidak ada pengetahuan yang kekal yang bisa kami cari dengan kekuatan pikiran kami. Tetapi semua adalah berasal dari Roh Tuhan, Roh anugerah, Roh kasih karunia, sehingga kami bisa mengerti dan kami bisa memilikinya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami ini. Amin. Ya, hari ini kita akan belajar satu hal yang sangat unik ya. Jadi judulnya itu toksik ya. Toksik itu artinya racun gitu. Iman yang tanda petik yang terkamiri, terkontaminasi, atau teracuni. Nah, kita akan belajar bersama-sama di dalam Yohanes pasal yang keempat. Ini satu ya. Yohanes pasal yang ya. Kok berhenti. Supaya kita tahu. Nah, ini Yohanes pasal 4 ayat yang ke-48 ya. Demikian bunyi firman Tuhan. Ini saya ambil beberapa hal yang penting sesuai dengan tema kita hari ini, tentang pentingnya dan tujuan, manfaat, fungsi dari mujizat itu apa sebenarnya. Ya. Hari Kamis kita sudah belajar di definisinya dan siapa penyebab penentunya, dan kita hari ini belajar apa sih tujuan daripada mujizat itu. Nah, ayat yang ke-48, Yohanes pasal 4 ayat 48. Maka kata Yesus kepadanya, jika kamu melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. 49, pegawai istana itu berkata kepadanya, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu itu hidup. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih dalam perjalanan, di tengah perjalanan, ya, di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya, nah ini tepatnya ngomongnya, ya. Ia bertanya kapan? Ia bertanya kepada mereka, pukul berapa anak itu mulai sembuh? Jawab mereka, kemarin siang, pukul 1 demamnya hilang. Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, anakmu hidup. Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Ya. Jadi dia datang, tujuannya adalah untuk supaya anaknya mendapatkan satu kebebasan dan satu kesembuhan ya. Ini healing ya, healing ministry dari Tuhan Yesus. Nah, ayat 43. Ayat pasal 6 ayat yang kedua.
Saya bacakan. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Ya, pelayanan di sekitar danau itu paling banyak Tuhan Yesus melakukan banyak mujizat. Di Laut Mati, di Yerusalem, daerah yang di bawah itu Tuhan Yesus sangat sedikit sekali melakukan mujizat karena hati mereka tidak percaya. Yohanes 6 ayat 2, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Ini perhatikan ya. Jadi orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena, nah ini sebabnya, karena mereka melihat. Jadi ini ya, melihat. Jadi mereka kemudian ingin tahu, dan kalau saya sebut sebagai seeker miracles. Jadi orang-orang pencari pendamba mujizat yang penasaran, ingin tahu, ingin melihat, ingin membuktikan benar atau tidak. Nah, dikatakan mereka yang melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Nah, kita termasuk orang-orang yang berbondong-bondong seperti itu, atau kita pengikut Kristus karena kita mendengarkan pengajarannya, dan kita juga mengakuinya sebagai juru selamat kita atau Mesias. Nah, itu berbeda. Ya. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan pasca hari raya orang Yahudi sudah dekat. Jadi ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkata ia kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Dan kita tahu, akhirnya Tuhan Yesus memberikan mereka makan karena mereka kelaparan, walaupun mereka mencari Tuhan Yesus adalah ingin tahu ada mujizat apa lagi. Ya, ini hati yang penasaran gitu ya. Nah, ayat 41, Yohanes 6 ayat 41, ya, tentang cerita yang sama ya. Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang dia karena ia mengatakan, akulah roti yang turun dari surga. Roti yang turun dari surga. Ya. Nah, kemudian 42. Kata mereka, bukankah ia ini Yesus anak Yusuf yang ibunya, bapaknya kita kenal? Bagaimana ia berkata, aku telah turun dari surga? Loh, kamu kan lahir dari orang, kamu kan orang, bukan sesuatu yang dari surga gitu. Nah, ini jadi satu pertentangan yang sangat dalam lagi ya. Nah, oke. Kita lihat ini dan kemudian ayat yang ke-14. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Ya. Jadi pertanyaan dan satu pernyataan itu berbeda. Orang-orang Farisi, ahli Taurat, semua yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus dan tidak mengakui sebagai juru selamat, dan dianggap dia itu penghujat nama Tuhan, penista agama gitu kan. Nah, mereka tidak percaya dengan mujizat. Walaupun itu terjadi dan mereka melihat mujizat itu benar-benar sah sebenarnya. Kenapa? Karena orang banyak mengatakan bahwa wah ini nggak ada orang seperti ini kecuali dia nabi. Ya, nggak pernah ada seperti itu, dan setan pun tidak mungkin melakukan hal yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Nah, ini pasti nabi. Nah, mereka hanya mengertinya sampai di nabi. Nah, kita lihat pasal 9 ayat yang ke-16. Pasal 9 ayat 16. Maka kata sebagian orang-orang Farisi itu. Nah, perhatikan ya. Orang ini tidak datang hari Allah sebab ia tidak memelihara hari Sabat. Jadi di sini dibenturkan dengan hari Sabat. Kenapa? Karena hari Sabat itu tidak boleh orang melakukan apapun, termasuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tanda petik menolong orang lain. Padahal hari Sabat itu intinya adalah belas kasihan Allah kepada manusia. Jadi Allah menolong manusia. Orang ini tidak datang dari Allah sebab ia tidak memelihara hari Sabat. Sebagian pula berkata, bagaimanakah seorang berdosa dapat membuat mujizat yang demikian? Maka timbullah pertentangan di antara mereka. Jadi Tuhan Yesus dianggap bukan Mesias, bukan datang dari surga, dia bukan nabi, dia orang yang berdosa, dia adalah orang yang menghujat Allah. Nah, itu nanti lebih runcing lagi, dan akhirnya dia harus dibunuh, dia harus dirajam, dia harus mati pokoknya. Ya. Lalu kata mereka pula kepada orang buta itu, dan engkau, apakah katamu tentang dia? Karena ia telah memelekkan matamu, jawabnya, ia adalah seorang nabi. Kata orang buta itu ya. Ada yang orang buta yang juga sama, namanya Bartimius juga sama. Kejadian-kejadiannya sama. Nah, ini terjadi satu mujizat yang satu sisi diakui dan dinyatakan, dan mereka mengatakan Yesus Kristus adalah nabi, dan di sini ada yang menentangnya.
Dan selalu ada dua pro kontra gitu ya. Ini yang mengakui, ini tidak mengakui, menyangkalnya. Nah, kenapa? Karena dibenturkan dengan hari Sabat, dibenturkan dengan hukum Taurat, dan dibenturkan dengan seluruh aturan-aturan yang ada dalam Perjanjian Lama. Nah, kenapa mereka menolak ini semuanya? Mujizat yang di depan mata mereka dan terjadi, dan bahkan orang itu mengalami dari buta tercelik seperti itu ya. Dan dikatakan itu bukan dari atas, bukan dari Tuhan, bukan dari Allah, tapi itu adalah dari tanda petik dari setan gitu. Dan secara konsep bahwa mujizat itu bisa terjadi karena bukan Tuhan, itu mereka sudah punya, dan itu bisa setan. Nah, ini penting sekali. Kenapa? Karena mujizat itu di depan kita itu berasal dari mana? Penentu penyebabnya siapa? Nah, tujuannya apa? Nah, ini nanti kita akan belajar ya dari kata-kata ini semua. Nah, kita sudah melihat ini. Kita lihat pasal 11 sekarang. Ya, pasal 11. Ayat yang ke-47 ya. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul, dan mereka berkata, apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mujizat. Jadi semua orang Farisi yang kumpul itu mengakui bahwa Tuhan Yesus itu nggak bisa di-stop, dan dia membuat mujizat-mujizat yang tidak bisa mereka sangkali sebenarnya. Tapi bagaimana caranya menyetop ini? Orang ini gimana caranya? Akhirnya mereka berpikir ini nggak bisa kalau nggak dibunuh. Dan mereka merancang kejahatan-kejahatan dan tipu muslihat untuk apa? Untuk menyingkirkan Tuhan Yesus. Ya, 48. Yohanes 11:48. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya, dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Nah, ini kembali kita lihat ya. Jadi Tuhan Yesus itu nanti menjadi satu kekuatan yang luar biasa, dan kita ini akan terusir semuanya. Dan pekerjaan kita, jabatan kita, kedudukan kita sebagai orang Farisi, ahli Taurat, orang-orang imam, itu habis semuanya dengan Tuhan Yesus. Kenapa? Ini kalau dibiarkan, wah kita tamat ini. Dan bahkan mereka berpikir bahwa orang-orang Romawi nanti percaya Tuhan Yesus, wah mereka diusir dari tempat suci, dari Bait Allah, dari Yerusalem. Dan Tuhan Yesus yang menguasai. Ini ketakutan mereka ya, yang sangat luar biasa ini. Ya. Tetapi ayat 49, seorang dari mereka, di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak nisyaf, bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Dan ini menggenapi apa yang akan terjadi dengan Tuhan Yesus, walaupun Imam Kayafas menentang Tuhan Yesus. Ya, tetapi perkataan itu membenarkan bahwa Tuhan Yesus memang mati untuk bangsa itu. Jadi rencana jahat dan bagaimana Allah memelihara dengan rencananya Allah yang Maha Suci, Maha Kudus, dan begitu baik, itu dengan kejahatan orang Farisi itu bisa sejajar dalam kuasa kendali Tuhan, pemeliharaan Tuhan, dan itu bisa berjalan. Ya, jadi di sini kita belajar ini. Oke, kita melihat beberapa firman Tuhan ya. Kisah 2 ayat 22, kita lihat. Demikian bunyi firman Tuhan. Hai orang-orang Israel, Petrus berkhotbah ini ya. Dengarlah perkataan ini, yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan dia di tengah-tengah kamu, seperti kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya, telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut. Nah, ini satu catatan. Jadi dikatakan di situ mujizat-mujizat dan tanda-tanda. Dan itu selalu bersama ya, mujizat dan tanda itu selalu bersama. Dan kemudian kekuatan-kekuatan. Nah, kita belajar ya. Oke. Yang terakhir Ibrani pasal 2. Nah, ini penting ya. Ibrani pasal 2 ayat 1 sampai ayat 4. Kita perhatikan ini. Keselamatan besar. Nah, mujizat apa yang terbesar dalam hidup orang percaya? Nah, kitab Ibrani dengan jelas mengatakan bahwa Kristuslah mujizat dari segala mujizat. Injil Yesus Kristuslah
Itu mujizat, segala mujizat. Apa itu? Lahir baru kita. Kuasa kita bisa mengenal Tuhan Yesus dan menerima keselamatan. Nah, itu adalah mujizat yang terpuncak, yang tertinggi, yang teragung. Ya. Nah, kalau kita lihat nanti penciptaan dan penebusan itu dua mata uang kembar tentang mujizat yang teragung. Ya, di dalam Perjanjian Lama itu penciptaan, ya, Perjanjian Baru itu penebusan. Nah, itu dua itu adalah puncak dari seluruh karya Allah yang paling agung. Ya, jadi kalau air jadi anggur, semua itu sebenarnya kalau kita bandingkan dengan penciptaan tidak ada menjadi ada, itu jauh. Kalau kita secara logika, oh berarti lebih sulit menciptakan itu. Nah, semua dilakukan Allah dan semua itu satu Allah yang sama dan tidak ada yang lebih kecil lebih besar karena itu dari Allah dan tidak ada orang bisa melakukan itu. Jadi penebusan dengan penciptaan itu kuasa Allah, nggak bisa dilakukan oleh kuasa yang lain. Ya. Oke, kita lihat ini ya. Ibrani pasal 2 ayat 1-4. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Jadi berita kuasa Injil Yesus Kristus itu, tentang keselamatan itu, jangan sampai kita terbawa arus. Wah, saya senang dengan mujizat, dan kita lihat semua, dan kita akhirnya, pandangan kita kepada Kristus itu akhirnya berubah dengan apa? Mencari hal-hal yang bersifat sekunder, bersifat itu parsial, bersifat hati kita ingin tahu, ingin membuktikan, dan pengetahuan teologi kita ingin kepingin mengenal, dan kita ingin belajar teologi bukan untuk keselamatan, bukan untuk menikmati keselamatan, tetapi untuk menikmati keinginan tahu kita. Dan itu banyak orang-orang seperti ini. Bukan hanya mencari mujizat, pendamba mujizat, tapi juga orang-orang pendamba teologi. Itu juga menyesatkan sekali. Ya, mereka nanti pinter teologi, tapi karakter hidupnya itu tidak diubahkan, dan itu sia-sia sebenarnya. Jadi banyak orang sekolah Alkitab, banyak hamba Tuhan atau para pendeta yang selama hidupnya tidak pernah memiliki Kristus, karena dia pengetahuan Kristus ada, tapi hati Kristus tidak ada, dan itu tidak mungkin. Kalau orang pikirannya Kristus, hatinya pasti Kristus. Tetapi kok bisa Pak ada orang pikirannya Kristus, hatinya tidak mengakui? Karena dia tidak pernah memiliki satu mujizat dari segala mujizat apa, tidak pernah dilahirkan baru. Jadi lebih baik kamu pengetahuan sederhana, seperti seorang yang sederhana, orang yang berjualan, tidak memiliki pendidikan tinggi, tetapi dia sederhana, percaya Tuhan sederhana, dan dia diselamatkan. Itu jauh lebih indah daripada orang-orang belajar, tapi hidupnya tidak berubah, karakternya tidak berubah, mengenal Kristus dan menikmati Kristus, perasaan dan semuanya. Dan itu satu kecelakaan yang luar biasa. Ya, ayat 2. Ya, Ibrani 2 ayat 2. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku. Nah, firman itu ya, malaikat yang datang yang mengatakan dan yang langsung mengkomunikasikan, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, ya, dibinasakan oleh Tuhan. Bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang besar itu? Jadi ini ada satu tantangan kalau orang Kristen tidak benar-benar memiliki dan menjalani hidup keselamatan itu. Waduh, kamu menyia-nyiakan sesuatu yang besar, bukan hanya itu, kamu dibinasakan oleh Tuhan. Yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan sendiri dan oleh mereka yang telah mendengarnya, para rasul, nabi semuanya, kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai. Kita dapat beriman, kita dapat mengenal itu dan kita mengakuinya. Sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka, ya, kesaksian para utusan Tuhan itu, nabi-nabi dan para rasul dan semuanya. Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Nah, dua ini selalu bersama. Tanda-tanda, mujizat-mujizat. Jadi simia dengan tera, ya, terain itu kuasa mujizat yang mengagumkan itu dengan tanda-tanda. Tanda-tanda itu artinya hal-hal yang berhikmat yang melebihi dari pikiran-pikiran manusia dan kuasa-kuasa yang dinyatakan Tuhan di dalam mujizat itu sendiri. Terjadi air jadi anggur, orang buta tercelik. Nah, itu terain. Itu sesuatu yang luar biasa, ya. Dan itu sebagai tanda hikmat bahwa kita mengenal Tuhan. Ah, ini tandanya air jadi anggur gitu ya. Nah, air jadi anggurnya itu adalah mujizatnya.
Ya, jadi dua itu selalu bersama, tanda dan mukjizat itu tidak bisa terpisahkan. Dan dilakukan oleh apa? Kuasa Allah. Ya, kekuasaan dinyatakan, ya, penyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus. Perhatikan, ini kalimat yang penting sekali. Kalimat yang ini terakhir. Yang dibagi-bagikannya, artinya dianugerahkannya kepada siapapun, gereja manapun, dibagi-bagikannya menurut kehendak Roh Kudus, kehendak Allah. Jadi bukan dirancang oleh kehendak manusia. Jadi kalau kita lihat semua ibadah yang terus isinya adalah mencari mujizat, dan bahkan pendetanya pun memamerkan bahwa ada mujizat dan dia akan melakukan mujizat, itu dengan ayat ini jelas sekali bertentangan. Dan yang saya katakan tadi, kalau acara-acara orang-orang yang mencari mujizat kemudian ada hamba Tuhan yang bisa melakukan mujizat dan mereka kemudian menyebarkan kuasa mujizat yang luar biasa, dan hanya mujizatnya saja, dan orang ditarik karena mujizatnya, itu membawa satu kesia-siaan yang luar biasa. Dan itu meracuni, yang saya katakan toxic faith. Iman yang meracuni kita adalah iman yang bukan berhenti kepada Kristus, akan pribadi Kristus, sumber pembuat mujizat, tetapi kita hanya disodorkan dengan kebaikan-kebaikan Kristus, kuasa-kuasa mujizatnya, tetapi kita tidak pernah mau menerima Kristus. Itu adalah pekerjaan kegelapan. Itu adalah pekerjaan bagaimana kita menerima kuasa-kuasa itu dan kita menolak Kristus. Itu sama persis dengan orang Farisi ahli Taurat. Saya menerima tapi saya tidak percaya pada kamu. Jadi mereka mengakui, gimana ini semua? Nggak bisa kita bantah ini mujizatnya. Itu terjadi di depan semua orang. Wah, itu bagaimana kita menentang? Wah, kita melawan orang banyak? Nggak mungkin. Tapi bagaimana kita melawan orang itu yang melakukan mujizat begitu banyak, dan bukan hanya puluhan, bisa ratusan mujizat. Nah, mereka nggak bisa apa-apa. Nah, apakah mereka percaya? Enggak. Jadi sebaliknya kita tahu bahwa orang-orang yang melihat mujizat dan imannya yang hanya berdasarkan pada mujizat berhenti di sana dan tidak tembus pada Kristus, sumber pembuat dan pelaku serta pencipta mujizat itu, dan kita berhenti pada mujizatnya. Nah, kita mendapatkan satu kekuatan kegelapan dalam iman Kristen. Jadi dunia di dalam seluruh gereja Tuhan hari ini itu dibawa ke dalam tren bahwa kita itu dibawa ke dalam satu iman. Kalau kamu beriman, mujizat akan terjadi. Kalau kamu beriman, kamu rugi itu akan menjadi untung. Kalau kamu beriman, kamu akan mendapatkan penyertaan Tuhan. Dan seluruh usahamu akan dijalankan. Dan Tuhan akan bekerja dan akan melancarkan, memberkati kamu. Dan kamu menjadi orang kaya. Kamu tidak pernah kekurangan dan semuanya itu. Pak, apakah kita menolak hal seperti itu? Mujizat, healing, terus kemudian kesejahteraan dan kekayaan. Enggak, kita enggak. Dan itu dicatat dalam Alkitab. Dalam Matius pasal 5 ayat 45 sampai 47. Dan jelas dikatakan di sana bahwa semua itu diberikan Tuhan. Jadi bukan hanya orang Kristen, kalau kamu kerja dengan baik, kamu kerja dengan teliti, dan kamu kerja dengan jujur, maka berkat itu mengalir pada kamu dan kamu tinggal dipercaya orang. Perusahaan percaya pada kamu, gajimu besar. Kalau kamu kemudian bisa berdagang sendiri dan orang percaya pada kamu karena kejujuran kamu, karena kamu berdagang dengan baik dan semuanya, itu kekayaan akan datang. Bukan hanya orang Kristen, orang bukan Kristen pun sama diberkati Tuhan. Jadi kekayaan dan semua yang ada itu bukan monopoli miliknya orang percaya. Kenapa kita lihat? Karena orang kaya, 10 orang kaya di dunia ini, itu semua bukan orang Kristen sebenarnya. Mereka orang-orang Israel. Orang Kristennya, ya yang terbaru ini saya dengar Elon Musk. Karena Elon Musk juga beriman Kristen, tetapi juga tidak Kristen yang dalam arti sungguh-sungguh mengenal Kristus gitu, bukan. Yang sekarang masuk ke jajaran terbesar, nomor 3 terbesar di dunia. Nah, dia orang Kristen, dia ke gereja gitu kan. Tapi apakah benar dia orang Kristen yang sungguh-sungguh? Nah, kita masih meragukan itu. Jadi kalau kita lihat, jadi kekayaan itu bukan menjadi ukuran bahwa, wah kalau saya mendapatkan kesembuhan, kekayaan berarti iman saya itu iman yang benar, iman yang kuat, iman yang hebat sekali.
Dan kemudian pendeta-pendeta mengajarkan, ini loh, kalau kamu punya iman seperti ini, kamu doa, bukan hanya kamu, orang kamu doain itu akhirnya bisa disembuhkan. Nah, ini adalah satu pengajaran yang sangat meracuni sekali. Kenapa? Karena kita semuanya orang-orang yang mencari mendambakan jalan pintas, jalan mudah, jalan enak, jalan lancar, jalan tol. Dan waktu disuguhi kalimat ini, oh ya benar saya mau. Nah, ini yang menjadikan kita jatuh dalam dosa yang sangat tidak mungkin kita bisa keluar dari dosa itu. Kita seperti masuk ke dalam pusaran pasir yang menyedot kita. Jadi kita masuk dan semakin kita mendambakan, kita semakin tenggelam. Kita semakin tidak tahu Tuhan kita. Kita semakin membuat semua itu menjadi Kristus yang palsu, Tuhan yang palsu. Nah, Tuhan Yesus sudah mengingatkan ini. Ya, bagaimana Tuhan Yesus mengingatkan ini? Tuhan Yesus marah dan mengusir mereka di dalam Yohanes pasal 6 dan juga semuanya. Ya, kita akan pelajari itu. Nah, kita melihat sekarang ya. Oke, kita lanjutkan di sini. Apa itu mujizat? Nah, perhatikan ya. Apa itu mujizat? Mujizat adalah satu tindakan intervensi Allah. Bagaimana Allah mencampur tangan karena ada situasi kondisi tertentu, dan dengan satu rancangan Allah, semua terjadi itu sudah disetting oleh Tuhan. Terjadi raja yang kejam, penguasa yang bengis, dan semuanya itu. Dan kemudian Tuhan melepaskan bangsa Israel. Ini contoh keluarannya, perbudakan itu. Tuhan mengeluarkan bangsa Israel dengan kuasanya. Kenapa? Karena bangsa Israel dalam perbudakan nggak punya apa-apa, nggak bisa memberontak bagaimana mereka melepaskan diri, nggak bisa. Dan harus Tuhan turun tangan. Nah, dalam hal seperti ini, Allah berintervensi, terlibat campur tangan, dan mengendalikan hatinya Fir'aun, mengendalikan semua yang ada, semesta alam ini, dan seluruh binatang-binatang segala hal yang ada. Dan kemudian Tuhan menjanjikan pada bangsa Israel, sesuai dengan mimpi dari Abraham, yang bahwa anak keturunannya diperbudak selama hampir 400 tahun lebih. Ya, 430 tahun itu diperbudak. Nah, kita tahu dalam masa seperti itu, Tuhan menjanjikan bahwa aku akan mengeluarkan mereka dengan kuasa-kuasa tanda-tanda mujizat yang luar biasa. Dan kemudian Tuhan datang, dan apa yang terjadi? Nah, Tuhan berkata pada Musa bahwa aku akan melepaskan umat pilihanku. Ya, seperti janjiku pada Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan dikeluarkan. Maka Tuhan memberikan raja yang tidak akan mengizinkan mengeraskan hatinya dengan dosanya, dengan kebengisannya, dengan keras kepalanya itu. Dan Tuhan mengeraskan hati Firaun supaya Tuhan menyatakan belas kasihannya dengan sempurna. Sehingga kalau Tuhan membinasakan Firaun, Tuhan memiliki alasan karena aku memberikan kesempatan 10 kali pada Firaun dan memberikan mujizat-mujizat yang luar biasa, tanda-tanda itu, tetap dia hatinya membeku dan keras tekar tengkuk, dan dia mengeraskan hatinya, maka aku binasakan Firaun dan aku binasakan semua bangsa Israel. Itu adalah campur tangan Allah. Yang terlihat dan tidak terlihat. Jadi ini sesuatu yang tidak biasanya. Extraordinary, satu kejadian yang sangat luar biasa. Nah, itu disebut sebagai mujizat. Dan semua dilakukan oleh Allah dan tidak ada yang bisa menghentikan Allah. Ya, dan tidak mungkin dilakukan oleh iblis juga. Jadi membelah laut itu nggak mungkin iblis bisa lakukan. Ada mujizat-mujizat di mana iblis itu bisa tiru Tuhan. Ya, ada yang bisa tiru. Tapi ada mujizat iblis tidak bisa tiru Tuhan. Dalam hal apa? Di dalam hal kekudusan, di dalam hal kebenaran, di dalam hal keilahiannya. Iblis bukan Tuhan yang maha tahu, maha kuasa. Jadi dia tidak mungkin melakukan seperti yang Tuhan lakukan. Dan ada beberapa hal yang tidak mungkin iblis lakukan. Termasuk apa? Membangkitkan orang mati. Iblis tidak mungkin melakukan itu. Apalagi orang yang sudah mati 4 hari membusuk. Dan dalam kebusukan itu bisa dibangkitkan dan menjadi manusia. Nah, itu nggak mungkin. Kenapa? Karena ada keterbatasan. Ya, kita lihat ini. Oke, jadi Allah mengendalikan semuanya. Yang kedua adalah penyebab-penyebab apapun yang terjadi, baik itu angin, baik itu ombak, baik itu matahari, baik itu tenaga, semua yang ada itu diatur oleh Tuhan, dan penyebab-penyebab semua itu digerakkan oleh Tuhan. Jadi penyebab yang sumber utamanya adalah Allah yang Maha Kuasa. Kuasa-kuasa Allah, kekuatan-kekuatan Allah yang tak terbatas itu, dan menggerakkan semua kuasa alam, ada hukum alam itu
Itu Tuhan pakai untuk apa? Untuk kembali menurut pada penciptanya. Jadi ini kejadian yang biasa, angin seperti ini kan, ya kecepatan cuma 15 kilometer yang paling besar gitu kan. Dan tiba-tiba hari itu angin menjadi kecepatannya lebih daripada 200 kilometer. Atau lebih daripada itu kita nggak tahu. Karena begitu hebatnya, sehingga laut itu bisa dibelah dengan angin ini. Jadi Allah tidak memperkosa, Allah tidak merusak hukum alam, tetapi Allah menggunakan ulum alam untuk serasi dengan kehendaknya. Dan siapa yang berhak melakukan itu? Ya yang menciptakan angin, yang menciptakan laut, yang menciptakan ombak, yang menciptakan seluruh daripada semua yang ada. Dan itu hak Allah. Kenapa? Wah, kalau Allah seperti itu kan Allah maunya sendiri. Allah seenaknya sendiri. Kalau dia mau melakukan ini, ya kalau kita ngomong, memang Allah itu bukan seenak sendiri. Dia punya hikmat melebihi daripada siapapun. Dia bisa menolong kita dengan caranya. Dan dia juga membiarkan kita dan memberikan kekuatan pada kita supaya kita bisa melewatinya. Itu hal yang sama. Jadi perhatikan. Jadi Tuhan menolong kita memberikan mujizat. Wah, haleluya, saya beriman. Begitu saya tidak ditolong oleh Tuhan, waduh, iman saya lemah. Kenapa? Nah, Tuhan nggak tolong saya. Nah, itu salah besar. Kenapa? Karena penyertaan Tuhan sama. Ada mujizat dan tidak ada mujizat, Tuhan menyertai kami. Kalau ada mujizat, Tuhan menyatakan dengan satu kekuatan luar biasa, Sungai Yordan terbelah, Laut Merah terbelah, itu kan. Kemudian air dari batu karang keluar, dan ada roti mana dan 10 tanda Allah yang hebat itu. Tetapi waktu Tuhan tidak menyatakan itu dan dibiarkan kita dalam kesengsaraan kita, penderitaan kita, dan Tuhan menyertai kita dan dekat dengan kita dan Tuhan menjamin kita, bahkan sampai kita kemudian menjadi orang yang menyerahkan hidup kita untuk Tuhan dan mati bagi Tuhan. Itu menyatakan iman yang luar biasa. Contohnya siapa? Stefanus, Samson, dan orang-orang yang mati bersama dengan para rasul semuanya. Tidak mendapatkan mujizat. Mereka mati, mereka digantung, mereka dibunuh, mereka dipenggal kepalanya, mereka dibakar, mereka dipenjara, dan mereka di macam-macam semuanya. Dan dikatakan dalam Ibrani, mereka digergaji juga. Wah, bayangkan. Tubuh kita digergaji itu gimana rasanya? Aduh, kita kena 1 peso sedikit aja, sakitnya luar biasa. Yang kalau kita motong-motong kena peso gitu, aduh, darahnya keluar. Bayangkan ini digergaji coba. Nah, Tuhan mengatakan, di dalam penderitaan dan kesulitan, kesengsaraan seperti itu, aku menyertai kamu, aku memberikan satu kekuatanku, dan kamu bisa menanggungnya, dan kamu bisa bersukacita. Seperti Stefanus, dirajam, dia tetap memuji Tuhan, dia tetap mengagungkan Tuhan, dia menyanyi untuk Tuhan, dan dia memberikan pengampunan pada mereka. Jadi, saya tanya sekarang, mujizat yang kita alami, buta tercelik, gitu kan, lumpuh berjalan dengan Stefanus itu sama mujizatnya. Bagaimana Allah menyertai orang-orang yang khusus dengan penyertaan yang luar biasa dan dia bersama dengan dia. Nah, ini malah kalau saya ngomong ini malah jelas orang yang sungguh-sungguh percaya. Sedangkan orang mendapatkan mujizat, kita belum tahu bagaimana imannya. 10 orang kusta kembali cuma 1. 9 tidak kembali. Tuhan tanya, kenapa yang lain nggak kembali? Kenapa kamu saja? Nggak tahu. Kenapa? Karena mereka hanya memanfaatkan mujizat. Mereka hanya ingin makan. Mereka hanya ingin melihat semua yang spektakuler. Jadi kita ke gereja itu banyak orang ke gereja. Tidak mau melihat Yesus sebagai guru, sebagai Mesias, dan mengubahkan hidupnya. Dia mau Yesus yang sungguh-sungguh sesuai dengan pikiran dia. Ya, ini yang sangat berbahaya sekali. Jadi semua sebab yang ada, baik itu sekunder, sebab-sebab yang lain yang digerakkan oleh Tuhan, termasuk hati raja, termasuk bangsa Israel, semuanya berdoa. Ini semua tergenapi semuanya dengan satu rencana Allah, bahwa bangsa Israel harus dilepaskan, dimerdekakan dari seluruh ikatan perbudakan. Dan dengan kuasanya, 10 kuasa menghancurkan seluruh sistem yang ada di bangsa Mesir. Jadi 10 tulah itu saudara kalau saudara pelajari dari pertama sampai terakhir, anak sulung, darah, air menjadi darah, dan anak sulung diambil oleh Tuhan, itu menghapuskan bangsa Mesir dari muka bumi. Dan mereka tidak mungkin lagi mencari makan, minum, itu sudah hancur semuanya.
Dan itu kehancuran yang luar biasa. Dan bangsa Mesir dan pemimpinnya, Raja Firaun, tidak bertobat juga. Walaupun sudah dihajar seperti itu, tidak kapok-kapok. Bahkan dia semakin melawan Tuhan. Nah, orang seperti ini orang yang tidak layak hidup. Dan Tuhan sudah menyatakan, aku bangkitkan penguasa yang keji itu untuk aku hancurkan. Untuk aku binasakan mereka. Supaya mendidik kamu dalam sementara waktu itu supaya kamu kembali pada saya. Tapi bangsa ini hatinya tidak pernah balik kepadaku. Karena memang aku membuat dia untuk dibinasakan. Nah, saudara, ini semua satu misteri Allah yang luar biasa. Ada di depan kita, ada dalam Alkitab. Ya. Oke, kita lihat ini. Nah, banyak orang yang berkata seperti ini. Jika bisa membuktikan adanya mujizat, berarti Allah itu ada. Tuhan itu Tuhan saya. Yesus itu Yesus saya. Nah, kalau tidak ada mujizat, berarti Tuhan nggak ada. Di mana Tuhan itu? Padahal seluruh hidup kita bisa nafas, seluruh badan kita itu bisa berjalan, semua jantung kita semuanya. Itu sesuatu yang kita tidak pernah melihat sebagai mujizat, tetapi itu satu kuasa yang luar biasa. Bahkan kita nggak pernah menyadari hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan kita. Bagaimana saya lahir, bagaimana saya terbentuk dari manusia, bagaimana saya dari sel telur itu kemudian menjadi manusia. Itu semuanya kalau kita pelajari, itu kekuatan mujizat Allah yang sama besarnya dengan air menjadi anggur, dan itu semua yang dikerjakan oleh Tuhan. Dan tidak ada manusia yang bisa kerjakan itu. Jadi keberadaan Allah itu disamakan dengan keberadaan mujizat. Jadi kalau ada mujizat, ada Allah. Kalau tidak ada mujizat, tidak ada Allah. Nah, saudara, iman inilah yang membuat kita kemudian semua orang-orang kalau tidak mengalami sesuatu kehidupan bersama dengan Tuhan dalam arti mujizat, kita merasakan bahwa, aduh, iman saya ini salah ya. Doa saya salah ya. Doa saya kurang benar. Saya kurang yakin atau gimana. Jadi itu akhirnya membuat kita semua mengukur semuanya dengan ukuran iman yang menyesatkan kita. Nah, ini satu yang perlu kita pelajari baik-baik. Kita akan mencocokkan itu dengan apa? Dengan firman Tuhan. Dengan kuasa firman Tuhan. Nah, kita akan lihat ini ya. Oke, kita lihat. Matius 7 ayat 23. Ini ayat yang sering kita dengarkan dan sering juga dipakai dengan salah. Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan Allah. Melainkan dia melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi orang yang taat melakukan kehendak Bapa di surga, yang hidup sesuai dengan Kristus hidup dalam dirinya. Nah, ini orang-orang yang masuk kerajaan Allah. Bukan berseru-seru, Tuhan-Tuhan gitu ya. Yang kedua, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Jadi bernubuat, membuat tanda-tanda. Dan kemudian kami mengusir setan demi namamu. Wah, itu pengusiran setan luar biasa. Iblis kalah dengan saya. Iblis itu tunduk dengan saya karena saya memakai kuasa nama Tuhan Yesus. Jadi ada kuasa yang luar biasa dan juga mengadakan banyak, bukan satu mujizat ya. Dan mengadakan mujizat. Demi namamu loh, bukan demi nama setan loh, demi nama Tuhan. Loh, kenapa demi namamu kok saya salah? Nah, Tuhan katakan begini, pada waktu itulah aku dengan berterus terang, dengan jujur, dengan terbuka, terus terang kepada mereka, dan berkata pada mereka, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Saya tanyakan, kenapa mereka itu jahat? Dikatakan oleh Tuhan jahat. Orang-orang yang menyodorkan keajaiban Tuhan demi nama Tuhan Yesus. Jadi mereka menyembuhkan bukan demi nama setan, bukan. Demi nama Tuhan Yesus kamu sembuh. Dan akhirnya sembuh. Wah, kita lihat Tuhan, ini luar biasa pekerjaanmu. Dan Tuhan katakan, aku nggak kenal kamu. Bukan hanya itu. Kamu pembuat mujizat. Loh, kamu pembuat mujizat yang jahat. Kamu penjahat-penjahat. Loh, saya ini demi namamu loh Tuhan. Ini kan kuasamu, ini kan kamu sendiri. Enggak, kamu penjahat, kamu pembuat mujizat, pembuat kejahatan. Nah, saudara, dari konteksnya ini kalau kita pelajari baik-baik, itu jelas ada pohon ara yang dikutuk oleh Tuhan. Jadi kaitannya apa? Kaitannya dengan hidup yang tidak sesuai dengan seluruh imannya. Apa yang ada dalam pikiran dengan hatinya tidak dijalankan. Dan itu adalah
kemandulan rohani. Jadi orang-orang yang pembuat mujizat ini, orang berseru pada Tuhan ini, orang yang sangat rohani ini, itu orang-orang yang mandul. Orang-orang yang kering, yang dikutuk oleh Tuhan. Dan seperti pohon itu kemudian dikutuk oleh Tuhan. Padahal mereka itu daunnya, mujizat-mujizatnya, pekerjaan-pekerjaan, lebat sekali. Daun-daunnya luar biasa itu. Tapi nggak ada buahnya. Satu aja nggak ada. Loh, maksudnya apa, Pak? Wah, dia itu luar biasa di depan jemaat. Tapi dia tidak pernah melakukan kehidupan bagaimana dia menerima orang, mengampuni orang, dia bersabar, dia mengontrol dirinya, dan buah Roh Kudus itu ada dalam dirinya. Itu jauh. Nah, kita tahu ada cerita Ravi Sakarias yang bisa berkhotbah, berapologetika dengan baik, dengan bagus, luar biasa. Dan terakhir terbukti dia banyak melakukan hidup dalam perzinahan yang luar biasa. Dan di dalam hidupnya begitu kotornya. Tapi karena kebesaran dia, akhirnya apa yang terjadi? Orang melihat ini, mungkin enggak ya, orang seperti ini luar biasa, pendeta hebat, apologet terbesar zaman sekarang. Banyak orang seperti itu. Akhirnya keluarganya, istrinya, semuanya mengakui. Dan bahwa itu adalah perbuatan dosa Ravi Sakarias. Wah, saudara, bukan 1-2 kali. Berpuluh-puluh tahun dia lakukan itu. Dan Amerika memiliki satu badan yang penyelidik yang tidak bisa dipengaruhi oleh siapapun, dan dia kemudian buktikan semuanya, dan akhirnya terbukti bahwa itu semua dilakukan oleh seorang pendeta yang begitu luar biasa. Nah, saudara perhatikan, saya tidak menyebut nama ini supaya kita menghina dia, bukan. Saya percaya Ravi Sakarias masih di dalam kontrol Tuhan dan masih diberi kuasa, dan dia pasti akan merasakan pertobatan luar biasa. Kalau dia kembali pada Tuhan, dia pasti diselamatkan. Nggak peduli dosanya apa. Seperti Daud, seperti Salomo juga sama. Tetapi kita sebagai orang-orang percaya, kita harus tahu bahwa kita memiliki satu dosa yang tersembunyi. Apakah kita suka iri hati, mendendam semuanya. Dan itu membuat kita mandul. Dengki dan semuanya membuat kita mandul. Dan membuat Roh Kudus itu tidak bisa memberikan kuasa kepada kita untuk menyatakan tanda petik buahnya itu. Karena kita terlalu keras kepala dan kita memang bukan orang yang mau mengakui Tuhan seluruh hidup kita, menyangkali diri kita, mengikut Kristus, memikul kayu, memikul salib dalam hidup kita, mau menderita bersama Tuhan. Wah, saya nggak mau seperti itu. Nah, kamu akan mandul. Yang membuat kita bisa berbuah Roh Kudus, saudara, itu karena Kristus matinya, hidupnya, itu ada dalam diri kita. Dan kita bisa menyangkali dosa-dosa kita ini. Kita tahu ini sesuatu yang sangat-sangat mengerikan di hadapan Tuhan, menjijikkan di hadapan Tuhan, dosa-dosa kita ini. Dan kalau kita tidak pernah tahu itu sebagai sesuatu yang menjijikkan di hadapan Tuhan, wah, kita mandul, saudara. Kita mengenal Tuhan, melayani Tuhan demi nama Tuhan, melakukan mujizat demi nama Tuhan, seluruh hidup kita rohani kita demi nama Tuhan, kita berpuasa demi nama Tuhan. Tetapi kita mandul. Bahkan kita bisa melakukan mujizat, mungkin juga Tuhan Yesus sudah katakan di akhir zaman nanti ada antikristus yang bisa melakukan Mesias palsu, yang bisa membangkitkan orang juga. Nggak tahu bagaimana dia menipu kita atau bang, kita nggak tahu. Tapi dia bisa melakukan itu. Seperti ahli sihir di Mesir. Tongkat jadi ular, dia bisa lakukan. Ahli jadi darah, dia bisa lakukan. Kata, dia bisa lakukan. Dan 3 kuasa tula itu bisa ditiru oleh mereka dengan kuasa mereka. Wah, luar biasa. Dan nanti akhir zaman, ini lebih daripada sihir Mesir. Lebih daripada kuasa-kuasa ini. Kenapa? Karena iblis sendiri itu bermanifestasi pada pribadi orang ini. Dan akan menguasai jagat semesta ini dengan kuasanya yang disebut sebagai antikristus. Dan pada saat sama dia berdiri dan dia menyatakan dirinya. Pada yang sama Kristus yang Mesias asli datang dan langsung menghempaskan dia. Jadi bukan nanti tunggu dia berkuasa 1000 tahun. Enggak ada. Saudara. Jadi begitu iblis itu berkuasa, itu langsung dunia ini bukan dikuasai oleh iblis, bukan dikuasai oleh kegelapan. Kerajaan kegelapan. Dunia ini dikuasai oleh Tuhan. Dan begitu iblis menyatakan diri berkuasa, langsung dibabat oleh Tuhan, dan Kristus yang di dalam hari terakhir, penghakiman terakhir datang itu menghempaskan. Jadi waktu iblis itu
menyatakan diri pada satu pribadi antikristus dengan seluruh antikristus yang lainnya, dengan semua sistemnya, Tuhan Yesus datang pada akhir zaman. Persis sama. Begitu dia naik dan menyatakan diri sebagai Mesias, Raja di atas raja, maka Raja di atas raja yang asli ini langsung membinasakan mereka semua. Wah, saudara, ini sesuatu yang luar biasa yang akan kita lihat benar-benar nanti di akhir zaman. Kita akan melihat itu, saudara. Bagaimana Kristus itu menggempaskan iblis dan membuang mereka ke dalam lautan api, dan kita melihat dan kita bersama dengan Tuhan Yesus sebagai raja-raja bersama dengan Tuhan, imamat rajani, kita berperang dengan mereka dan kita diberi kuasa itu dan kita bersukacita luar biasa sekali. Nah, saudara, cerita itu ada di mana? Lord of the Rings, C.S. Lewis, Narnia, itu ada di sana, saudara. Saudara lihat di sana, ada satu peperangan yang luar biasa. Yang seolah-olah orang percaya itu kalah, terkepung, dan semuanya orang di dunia ini kalah. Tapi ada kuasa Aslan. Ada kuasa yang luar biasa yang menyertai. Dan datang dengan kuasa itu dan menghempaskan mereka semuanya. Dan itu Lord of the Rings. Dan itu film Narnia. Saudara lihat semuanya. Dan termasuk sebenarnya saya juga mendengarkan bahwa cerita-cerita Marvel itu sama. Ujungnya adalah kejahatan itu akan dikalahkan. Ujungnya ya. Tetapi sekarang ini saya nggak tahu apakah sudah berganti sutradaranya, penulisnya, sehingga akhirnya terjadi bahwa iblis itu semakin kuat, menjadi Thanos, menjadi Ragnarok, menjadi orang-orang, bahkan Marvel itu dikepung dengan puluhan tokoh-tokoh Marvel, Thanos itu menang. Nah, itu menyatakan apa? Satu kuasa nanti di akhir zaman itu, ada kekuatan yang luar biasa, nggak bisa dikalahkan, kecuali satu, Allah sendiri turun. Nggak ada yang lain. Nah, saudara, ini sesuatu yang kita harus belajar baik-baik. Oke, kita lihat Matius 11 ayat 20. Ya. Matius 11 ayat 20. Kita lihatin Matius 11 ayat yang ke-20. Yesus mengecam beberapa kota. Kenapa Tuhan Yesus mengecam beberapa kota? Nah, kita harus hati-hati. Kita orang-orang Injili, orang-orang reformasi, orang-orang Puritan, itu hati-hati jatuh dalam dosa yang sama dengan toxic faith. Ya, perhatikan, dengan toxic faith. Kalau mereka mujizat-mujizat menjadi toksiknya mereka, kalau kita, teologi kita menjadi toksik kita. Kenapa? Kita menjadi orang-orang yang ingin penasaran dengan pengetahuan teologi, tapi nggak pernah hidup dalam teologi yang benar. Doctrine for life, saudara, kita sama binasanya. Ya, dengan Fir'aun, dengan semua sama kita. Dan ini seringkali saya sharekan kepada para hamba Tuhan, para calon-calon hamba Tuhan, untuk betul-betul kamu harus tahu, jika kamu tidak menghasilkan buah, kamu akan ditebang oleh Tuhan. Walaupun kamu melakukan mujizat demi nama Tuhan, melayani demi nama Tuhan, nggak ada gunanya. Wah, itu mengerikan sekali. Ya, ayat 20. Lalu Yesus mengecam beberapa kota, kota-kota yang tidak bertobat. Saudara, ini bukan pribadi ya. Ini sesuatu yang mungkin kita belum pernah mengerti sedalam-dalamnya. Perhatikan, Tuhan sebutkan apa? Bukan satu orang tidak bertobat, kelompok tidak bertobat, suku tidak bertobat. Tuhan katakan kota. Ini contohnya siapa? Sodom Gomora. Ya, Nimrod dengan seluruh kotanya melawan Allah semuanya. Nabi Nuh, seluruh kota itu melawan Tuhan semuanya. Zaman Nabi Nuh, kalau ada kota-kota itu melawan Tuhan semuanya. Nah, saudara, dikatakan di sini kota-kota yang tidak bertobat. Jadi bukan satu orang, satu kota, saudara. Wah, ini bukan hanya satu suku, satu kota. Kita lihat New York, ya kan? Kita lihat Tokyo, kita lihat Jakarta. Wah, saudara, kita akan melihat apa yang dikatakan Tuhan di masa mendatang. Banyak kota-kota yang akan melawan Tuhan dan membunuh anak-anak Tuhan di kota-kota itu. Dan itu terjadi, saudara, di depan mata kita. Di Rusia, di Korea Utara, di China, orang-orang percaya itu dipenjara, digebukin, dibunuh, ditembak, dan mereka kemudian mengusir semua. Dan kota ini mereka katakan tidak boleh ada orang Kristen di sini. Kampung saya tidak boleh ada orang Kristen. Nah, kota-kota, kampung-kampung, tempat-tempat yang dikatakan oleh Tuhan yang tidak bertobat, saudara, itu jelas sekali. Dikatakan oleh Tuhan, sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Jadi kita lihat ini, mujizat-mujizat fungsinya apa?
melembutkan hati, membawa mereka kepada penebusan Kristus. Jadi seluruh mujizat bukan untuk pamer, bukan untuk membuktikan gereja saya ini gereja disertai oleh kuasa Roh Kudus dan kekuatannya luar biasa. Pendeta saya itu pendeta yang penuh dengan Roh Kudus. Mujizat-mujizatnya, saudara salah sekali. Kenapa? Perhatikan ini. Kota-kota yang tidak bertobat, gereja-gereja yang tidak bertobat, orang-orang Kristen yang tidak bertobat, dunia yang tidak bertobat, bukan tidak ada mujizatnya. Dikatakan, paling banyak aku melakukan mujizat-mujizat. Waduh, celaka ini. Kenapa celaka? Baru tahu saya. Jadi kalau banyak mujizat, artinya, saudara, kecenderungannya apa? Bahwa kota itu ditolak oleh Tuhan. Waduh, celaka ini. Jadi kalau gereja sekarang, trennya itu mengadakan kebaktian mujizat, artinya apa? Kotamu sedang memusuhi Allah. Saudara, Tuhan Yesus katakan ini, bukan saya. Ini firman Tuhan. Dan apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Nah, ini perhatian. Celakalah engkau Korazim. Celakalah engkau Betsaida. Nah, di Betsaida itu, saudara, Tuhan Yesus melakukan banyak sekali mujizat. Karena jika Tirus dan Sidon terjadi mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu sekarang banyak mujizat. Tapi Tirus Sidon itu negara-negara kafir. Dan itu akan dibanjiri oleh Tuhan dengan kuasa-kuasanya. Tanda-tandanya, mujizat-mujizatnya. Dan dikatakan di sini, jika Tirus dan di Sidon, di Tirus terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Kenapa kamu tidak? Jadi tujuannya mujizat itu apa? Bertobat, berkabung dalam dosamu, dan kamu berbalik dari seluruh dosamu, dan kuasa itu akhirnya adalah kuasa yang menyelamatkan kamu. Jangan berbuat dosa lagi, kamu diselamatkan. Dari mana? Karena mujizat itu membawa kamu diselamatkan. Jadi fungsi mujizat adalah membawa orang untuk mencintai Kristus, hidup seperti Kristus, dan dia betul-betul memiliki Kristus. Barulah itu mujizat yang sebenarnya. Pak, kalau nggak ada mujizat gimana? Ya sama saja. Kamu mengalami satu penderitaan dan kemudian kamu mengalami satu panggilan bersama dengan sama. Penderitaan-penderitaan, kesulitan hidupmu dipakai oleh Tuhan untuk membawa pada Kristus. Sama. Jadi mujizat, penderitaan sama-sama berfungsi membawa kita pada Kristus. Jadi kita tidak boleh mengajarkan juga kita anti mujizat. Tapi kita tidak mengadakan ibadah untuk mencari mujizat, untuk mendatangkan. Nggak ada kita. Kita nggak boleh seperti itu. Tetapi bukan berarti kalau terjadi mujizat kita tolak. Nggak bisa. Bahkan banyak orang-orang yang injili, reform, dan semuanya. Banyak terjadi mujizat, tetapi mereka nggak pamer. Ada banyak. Tapi mereka nggak pamer. Kenapa? Karena tidak diperbolehkan untuk pamer-pamer seperti itu. Karena itu akan meracuni dan mengkamiri, mengkontaminasi, merusak seluruh pikiran orang Kristen. Kita pun sering, saya juga hamba Tuhan dalam kesulitan, saya ingin mencari jalan yang seperti Tuhan mau itu apa. Selalu pikiran kita itu mencari jalan pintas. Oh, kalau gini gimana? Gini gimana? Kita seperti Abraham, kita seperti Daud, cari jalan pintas. Abraham gimana? Wah, kalau nggak bisa gini. Ya, ini Eliezer. Kalau nggak bisa Eliezer gimana? Ya nanti keturunan saya dari mana? Ya udah, Hagar aja dikawinin. Nah, itu semua cara kita. Dan Tuhan kembalikan semuanya pada kehendak Tuhan, cara Tuhan, kekudusan Tuhan, janji Tuhan. Bukan Hagar, bukan Eliezer, tapi Sarah. Kamu lahir dari Sarah, bukan dari Eliezer, tapi dari darah dagingmu, Abraham. Bukan kamu serahkan pada Eliezer. Nah, saudara, ini semua kelemahan-kelemahan kita dalam Alkitab, orang-orang yang dipakai Tuhan, semua kelemahannya ada semua. Dan kita tahu ini. Ya, 22. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan jauh lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak. Saudara, perhatikan. Tuhan Yesus bikin kantor, bikin pelayanan, pusat pelayanan Tuhan Yesus di mana? Di Kapernaum, di dekat Galilea. Pelayanan Danau Galilea yang hampir 3 tahun Tuhan Yesus berkonsentrasi di tempat itu. Pelayanan Galilea, Danau Galilea. Dan dikatakan di sini, jelas sekali, Kapernaum. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan ke langit? Tidak, Tuhan Yesus katakan.
engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati dalam neraka. Wah, saudara, ini saya baca ini waktu saya renungkan berapa puluh tahun yang lalu tentang tugas tentang mujizat dalam paper dalam sekolah waktu saya masih kuliah gitu ya. Saya kemudian dikasih itu untuk merenungkan itu. Wah, saya membaca itu, waduh, mengerikan sekali ini. Tempat di mana sumber dari segala sumber dan di mana Tuhan Yesus ada di sana dan perkat-perkat semua ada di sana, pengajaran-pengajaran luar biasa, mujizat-mujizat banjir di sana seperti air bah. Tapi kota itu dibinasakan Tuhan. Korazim, Kapernaum, dan kota-kota di mana Tuhan memberikan mujizat yang paling banyak dihempaskan Tuhan semua. Bandung, Jakarta, Surabaya, dan banyak pendeta-pendeta yang gembar-gembor tentang mujizat. Tuhan katakan, aku hempaskan semuanya. Ini kalimatnya. Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai sekarang. Bagaimana Sodom? Aku hancurkan, dan kamu akan seperti Sodom. Tetapi aku berkata kepadamu, yang terakhir ya, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom jauh lebih ringan daripada tanggungan. Kenapa? Karena Sodom tidak melihat Mesias, tidak mendapatkan mujizat-mujizat seperti Mesias, dan Sodom tidak mendapatkan peringatan seperti kamu, tidak mendapatkan begitu banyak mujizat seperti kamu. Tapi kamu hari ini jauh lebih ringan Sodom daripada kamu. Saudara bayangkan, Sodom itu sudah bejatnya luar biasa. Tapi Tuhan katakan, bahkan kamu lebih bejat daripada Sodom. Jadi gereja yang mengandalkan dan memamerkan, mengajarkan mujizat menjadi pusat iman kita, saudara, itu dosanya jauh lebih jahat daripada Sodom dan Gomora. Saudara, ini Tuhan Yesus sendiri yang berkata. Tuhan Yesus sendiri yang mengajar. Saya harapkan kita semua belajar baik-baik hari ini. Jadi saya bukan anti mujizat, saya sangat sadar mujizat itu adalah kuasa dari Tuhan. Dan jangan lupa, ada dari setan juga. Jadi kita tidak menolak mujizat yang baik dan yang jahat juga terjadi dalam hidup kita. Tapi bagaimana mengujinya? Dari buahnya lah. Dikatakan Sodom Gomora, kalau kamu tidak bertobat, kamu tidak bergabung dalam dosamu, kamu tidak ikut aku dan percaya kepadaku, semua mujizat aku lakukan membinasakan kamu. Saudara, ini sangat mengerikan. Oke, kita lihat. Matius 13 ayat 54. Ya, demikian bunyi firman Tuhan. Setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ di rumah ibadat mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, dari mana diperolehnya hikmat itu, pengajaran itu, kata-kata itu, dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu. Dari mana orang ini? Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas bersama dengan kita? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan? Nah, Tuhan Yesus punya saudara-saudara perempuan, ponakan-ponakan semuanya. Semuanya masih bersama dengan kita. Jadi dari mana diperolehnya semua kuasa itu? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Nah, saudara, di mana Tuhan Yesus ditolak? Di kampung halamannya di Nazaret. Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di rumahnya, di kampungnya. Mereka merendahkan Tuhan Yesus. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakan di situ. Saudara, ini semua berkaitan kenapa? Dengan pengajaran Kristus, dengan dirinya. Kamu terima saya atau tidak? Nah, saudara, ini kunci yang utama. Jadi seluruh mujizat itu memiliki satu tujuan, membawa orang datang dan menyaksikan puncak dari semua berita mujizat itu adalah sang pembuat mujizat, dan kamu harus patuh pada dia, dan kamu harus meninggikan dia, membuat dia adalah tempat yang tertinggi, dan dia adalah Allahmu sendiri, rajamu sendiri. Dia adalah imammu, dia adalah gembalamu, dia adalah nabimu, dan dialah Kristus satu-satunya. Dan semua mujizat itu akan melembutkan hati kamu, membuat kamu mau hidup bersama dengan dia. Dan jika itu tidak ada, maka semua mujizat dan tulah-tulah itu membinasakan kita. Nah, saudara perhatikan ya, ini yang terakhir. Saudara perhatikan, tulah
dan 10 tulah, 10 mujizat yang Tuhan berikan pada bangsa Israel, umat pilihannya, dan diberikan pada umat yang dibinasakan Tuhan. Fir'aun dan seluruh umatnya. Musa dan seluruh umatnya. Saudara perhatikan, dua fungsi ini sama. Jadi 10 tulah ini membinasakan Fir'aun, dan 10 keajaiban Tuhan, penyertaan Tuhan ini, 10 keajaibannya, 10 mujizat ini membinasakan semua orang Israel dan dibinasakan Tuhan. Semua ada di padang belantara, mayat-mayatnya semua mati. Saudara, ini sesuatu yang sangat mengerikan. Mereka tahu mujizat, mereka tahu, mereka makan mujizat semua, mana burung puyuh dagingnya semua. Mereka tetap melawan Tuhan, melawan Tuhan, melawan Tuhan. Tuhan katakan, semua yang bersama dengan kamu Musa, yang bukan generasi Yosua dan Kaleb, aku binasakan semua. Dan termasuk kamu tidak boleh masuk tanah perjanjian. Saudara, jadi Musa saja yang masuk surga. Dan dia hanya tidak diberikan hak masuk. Tapi semua yang di bawah dia, itu masuk neraka semua. Jadi pemimpinnya masuk surga, karena dia taat pada Tuhan. Tapi semua jemaatnya tetap melawan dia. Melawan Musa, tekar tengkuk, berkeluh kesah. Semua mati semuanya. Dan Tuhan binasakan. Dan Tuhan ganti generasi yang baru. Tuhan ganti kerajaan yang baru. Dan ini orang yang bejat semuanya. Saudara, apakah kurang mujizat? No. Kebanyakan mujizat, terlalu banyak mujizat dan mengeraskan hati mereka. Dan memang fungsi mujizat adalah melembutkan dan mengeraskan hati. Nah, kita ada di mana sekarang? Kita akan mengeraskan hati kita atau mujizat melembutkan hati kita, atau kita ada mujizat tidak ada mujizat? Saya percaya bahwa Tuhan itu yang memberikan kita kuasa. Nah, ini satu perkataan terakhir ya. Kita lihat ya. Oke, kita lihat. Ya. Nah, sebentar ya. Oke, kita buka sebentar. Ini hilang. Tiba-tiba ada. Ini kalimat penting sebenarnya. Ya. Satu penutup ini ya. Ya, oke, kita lihat kalimat dari Yohanes 20 yang terakhir ya. Minggu depan hari Kamis ini ada kelanjutan yang terakhir ya. Dan atau hari Sabtu bisa sebagai contoh-contoh yang penting aja. Yohanes 20 ya, Yohanes 20. Yohanes 20 ya, ayat yang ke-29. Nah, Saudara perhatikan ya. Yohanes 20 ayat yang ke-29. Demikian bunyi firman Tuhan. Ayat yang 27 ya. Kemudian ia berkata pada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Jadi Thomas itu diberi kuasa oleh Tuhan, hak oleh Tuhan untuk tangannya itu menyentuh tangan dia yang lubang, kedua tangannya. Dan kemudian dia minta cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan kamu tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Ya, selesai. Jadi Thomas itu seperti orang-orang Kristen yang ingin membuktikan, benar enggak kamu Yesus yang kita lihat, Rabi, guru kami, Tuhan kami. Dan dia buktikan itu. Dan Tuhan dengan kelemah lembutannya memberikan untuk supaya Thomas membuktikan itu. Ya, dikasih itu. Apakah saya perlu bukti enggak sekarang ini? Seperti Thomas. Ya, saudara ini. Kalau saudara mengatakan, ya saya harus membuktikannya. Nah, saudara mendapatkan satu iman yang toksik. Iman yang meracuni kamu. Nah, perhatikan kalimat Tuhan Yesus. Ayat 28. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku, Allahku. Dia langsung tahu siapa Tuhan Yesus. Nah, 29 ini kuncinya. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku dan mencucukkan tanganmu semuanya, maka engkau percaya. Nah, kalimat ini bukan kepada Thomas, tapi ini ada kalimat bentuknya dari semua murid-muridnya dan semua orang percaya.
Nah, dia mengatakan demikian. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, tanda petik, tidak membuktikan, dan tidak langsung melihat secara fisik tubuh Kristus dan semuanya. Dan tidak ada buktinya. Walaupun sejarah menuliskan bukti itu, tapi kita tidak merasakannya seperti Thomas. Namun percaya. Nah, ini kuncinya. Inilah hidup yang berbuah. Kalau kita tidak percaya ini, saudara, semua demi nama Tuhan, demi nama Tuhan, demi nama Tuhan. Bernubuat, bermujizat, mengusir setan, dan melakukan hal-hal yang luar biasa secara rohani. Mengabarkan Injil ke 1000 kota, ke 3000 kota, dan mendirikan gereja Kristian kemana-mana di seluruh kota. Saudara, semua itu kemandulan. Saudara, semua dilimpaskan Tuhan semua. Dan kita berdoa, supaya kita sungguh-sungguh mengenal tentang fungsi mujizat ini. Apakah mengeraskan hati saya atau melembutkan saya untuk datang pada Tuhan? Dan itu kuncinya. Ya, mari kita berdoa, kita bersyukur di hadapan Tuhan.